Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat curhat hukum, selamat bertemu kembali dengan saya Ismail Marzuki dalam materi-materi yang sederhana dalam bahasa yang mudah dimengerti. Kali ini saya akan menyampaikan satu hal yang sering didengar oleh Bapak dan Ibu sekalian, oleh teman curhat hukum sekalian. Apa itu? Yaitu kita sering mendengar apa yang disebut dengan akta otentik atau akta bawah tangan. Nah, istilah-istilah ini selalu kita dengar. Sekarang, apa yang dimaksud dengan akta otentik? Sahabat curhat hukum, sebelum saya mulai materi ini, mohon kesediaan sahabat untuk klik subscribe dan like serta lonceng di bawah ini. Kalau kita ingin mengetahui makna dari akta otentik, maka kita harus melihat kepada pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di sana, dalam bahasa yang sederhana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan juga dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum atau pejabat umum yang berkuasa atau berwenang untuk itu. Jadi, kalau kita melihat pada kriteria tersebut, maka suatu akta disebut dengan akta otentik adalah setidaknya harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama adalah bahwa akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Yang kedua, bahwa akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Nah, inilah dua kriteria sehingga suatu dokumen atau akta dapat dikatakan sebagai akta otentik. Nah, suatu akta tidak dapat dikatakan otentik jika dia tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, atau katakanlah pejabat tersebut belum memenuhi syarat, misalnya belum disumpah, belum dilantik. Inilah sebabnya maka ketentuan mengenai kewenangan pejabat merupakan salah satu hal yang penting di samping adanya bentuk yang telah ditentukan undang-undang. Sahabat curhat hukum, jadi apa contoh-contoh dokumen atau akta yang dapat dikatakan sebagai akta otentik? Dapat saya sebutkan di sini contoh misalnya adalah akta kelahiran. Akta kelahiran adalah akta otentik. Ada juga akta kematian, akta perkawinan atau pernikahan. Lalu ada juga akta jual beli untuk tanah. Ini adalah akta-akta yang merupakan akta otentik. Karena apa? Karena akta-akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Selain itu, akta-akta tersebut juga dibuat oleh pejabat yang berwenang. Sebagai contoh tadi, akta notaris, perjanjian kredit bank yang biasa dibuat secara notaril, itu adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Karena bentuk akta notaris sudah ada ketentuan-ketentuannya apa saja yang menjadi bagian dari akta tersebut. Dan notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta notaris. Selain itu, sebagai contoh adalah akta jual beli untuk tanah. Aktanya sudah ditentukan oleh undang-undang apa saja yang harus ada di dalamnya, isinya, dan dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Pejabat pembuat akta tanah adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta-akta yang berkaitan dengan tanah. Lalu sahabat curhat hukum, ada lagi contohnya adalah risalah lelang. Risalah lelang juga akta otentik. Lalu ada surat atau akta perkawinan. Kalau seorang muslim dibuat oleh pejabat kantor urusan agama. Dan ada juga bagi yang bukan muslim oleh
pejabat dari kantor catatan sipil. Inilah contoh-contoh dari akta otentik. Dan satu kelebihan dari akta otentik adalah bahwa akta otentik, sebagai contoh akta notaris, merupakan akta atau dokumen yang didapat dijadikan alat bukti yang kuat di persidangan di pengadilan. Artinya apa? Suatu akta yang memiliki kriteria sebagai akta otentik, maka pembuktiannya tidak memerlukan alat bukti lain selain akta tersebut. Karena inilah disebut dengan akta otentik, memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Berbeda dengan yang saya sebutkan berikutnya, itu akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah akta tulisan yang tidak dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang, atau dengan kata lain, dibuat berdasarkan semata-mata murni kesepakatan para pihak. Tidak ada ketentuan undang-undang yang mengatur tentang akta di bawah tangan seperti apa bentuknya. Dan juga akta di bawah tangan tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Sebagai contoh, kalau misalnya saya akan menjual perkakas rumah tangga, maka saya membuat suatu perjanjian dengan seorang pembeli. Perjanjian ini saya buat di beberapa lembar kertas, saya karang sendiri bersama pihak partner bisnis saya, ditandatangani bersama. Maka ini adalah akta di bawah tangan, karena tidak ada bentuk khusus yang ditentukan oleh undang-undang mengenai isi dari perjanjian yang dibuat. Dan juga perjanjian atau akta tersebut tidak dibuat di hadapan pejabat. Nah, formatnya tidak baku. Dan juga dalam hal ini yang penting adalah bahwa akta di bawah tangan berbeda dengan akta otentik. Kalau akta otentik tadi di pengadilan dapat menjadi alat bukti yang kuat, karena untuk pembuktiannya tidak dibutuhkan lagi alat bukti lain kecuali akta itu sendiri. Beda halnya kalau aktanya palsu. Kalau kita asumsikan akta notaris yang dibuat oleh para pihak sebagai akta otentik adalah benar, maka tidak perlu ada bukti-bukti pendukung untuk membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan yang dicatat di dalam akta notaris tersebut. Tetapi kalau akta di bawah tangan, untuk pembuktian di pengadilan perlu adanya bukti-bukti pendukung yang dapat membuktikan bahwa pernah terjadi suatu perbuatan hukum yang diikat dalam suatu perjanjian yang dibuat di bawah tangan. Artinya apa? Memerlukan saksi. Apakah benar pada tanggal misalnya 2 Januari tahun 2010 telah dilakukan perjanjian pinjam meminjam uang antara si A dan si B. Nah, kalau ternyata salah satu pihak membantah di pengadilan bahwa dia mengatakan saya tidak pernah menandatangani perjanjian pinjam meminjam uang tersebut, maka si A tidak dapat mengakui sepihak bahwa perjanjian itu sah atau perjanjian itu ada. Dan dia butuh saksi yang dapat mendukung bahwa memang benar pada tanggal tersebut A dan B menandatangani suatu perjanjian pinjam meminjam uang. Oleh karena itu, untuk perjanjian yang dibuat dengan akta di bawah tangan sangat penting menghadirkan saksi. Karena apa? Karena saksi inilah yang dapat mendukung, memperkuat kebenaran adanya peristiwa atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Jadi, sahabat curhat hukum, ada 2 akta, akta otentik dan juga akta di bawah tangan. Tinggal kita pilih mana yang akan kita lakukan. Meskipun menurut undang-undang ada beberapa akta yang memang harus dibuat secara notaril. Contoh misalnya, kalau ingin mendirikan perseroan terbatas, maka otomatis harus membuat akta otentik. Atau ingin melakukan jual beli tanah, harus dengan akta otentik. Tetapi di luar itu, misalnya ada perjanjian pinjam meminjam uang, ada 2 pilihan, apakah akta otentik atau akta di bawah tangan.
Karena akta di bawah tangan pun secara hukum tetap sah dibuat. Sepanjang ketika membuat akta di bawah tangan ada kesepakatan para pihak, ada kecakapan para pihak, adanya suatu sebab tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal atau tidak terlarang. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami oleh sahabat curhat hukum. Dan sekali lagi, jangan lupa silahkan untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.